God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Doa pembuka di pekan doa novena. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus Sang Penghibur. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami jalani, karena Engkau senantiasa hadir mendampingi hidup kami. Kami bersyukur masih dapat merayakan masa raya Paskah di tahun 2020 ini, meski dengan keadaan yang terbatas. Kami bersyukur boleh datang kepadamu di dalam ibadah doa di pekan doa novena 2020, meski boleh kami alami melalui ibadah online saat ini. Berkati Tuhan ibadah doa di hari ke-8 ini, agar melalui pujian yang kami lantunkan, pembacaan ayat Alkitab yang kami dengarkan, dan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, iman percaya kami boleh kuatkan dan diteguhkan, dan kami senantiasa dapat menghayati kehadiran Roh Kudus di hati dan kehidupan keseharian kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16-20 dilanjutkan ayat 30-31. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang sesuai dengan pertobatan itu. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri, serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Demikian firman Tuhan. Nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah
kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 21 dimulai dari ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena kau temanku, pemimpin terdekat.
Ya Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya Engkau menolong memimpin negeri kami Indonesia, agar melalui pemerintahan kami, baik di pusat maupun daerah, dapat memenuhi segala kebutuhan hidup seluruh lapisan masyarakat dengan baik. Sertailah pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Berikanlah mereka kearifan dan kebijaksanaan untuk dapat mengatur perekonomian, keamanan, dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami percaya bangsa kami Indonesia dapat melewati masa krisis kehidupan dengan tetap menerapkan nilai Pancasila dengan baik. Allah Bapa, dalam kasih dan rahmat-Mu kami memohon. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, Jangan terus. Yesus Kristus Penyelamat, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Di dalam tangan-Mu terjamin seluruh insan manusia. Dalam harapan kami bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu, berilah hikmat bagi pemimpin negara kami dalam lembaga negara dan juga pemimpin gereja sebagai lembaga saat mereka menentukan aneka kebijakan dan juga segala bentuk protokol keamanan yang ditetapkan. Biarlah kami sebagai warga negara dan juga umat beragama berusaha dengan penuh kesadaran memaklumi dan menaati kebijakan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah dan juga gereja. Buatlah kami dapat mendukung aneka gerakan untuk memerangi virus COVID-19 yang bisa kami lakukan bersama-sama dengan gotong royong. Tolonglah kami juga agar dapat bahu-membahu dengan antar sesama umat beragama, melakukan berbagai tindakan dalam meringankan beban kehidupan. Ya Yesus Kristus, dalam kasih dan rahmat-Mu kami memohon. Yesus Tuhan, dengar doaku. orang lain kau ambil, Jangan terus. Ya Roh Kudus, penolong dan penghibur kami percaya kehadiran-Mu menolong kami untuk selalu kuat dan teguh dalam menapaki langkah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan. Kami bersyukur untuk ibadah doa novena yang boleh dilangsungkan, yang menolong kami menghayati kehadiran Roh Kudus dalam hidup keseharian kami. Kami memohon agar esok hari, dalam perayaan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kami bisa semakin dikuatkan, diteguhkan, meski kami masih beribadah secara online. Kami menaruh pengharapan kami kepada-Mu ya Allah, agar di sepanjang kehidupan kami
kuasa kasih dan penyertaan Roh Kudus dapat tetap kami rasakan dan alami senantiasa. Roh Kudus selalu tinggal di dalam hati dan hidup kami, agar kami tetap setia mengikuti jalan kebenaran di dalam Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Dan Engkau, Tuhan, akan menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan dan perlukan. Ya Roh Kudus, dalam kasih dan rahmat-Mu kami memohon. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, Jangan jalan terus. kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan